Wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini yaitu di bagian 3, kita akan belajar namanya operasi matriks. Jadi ada apa saja sih di matriks itu? Bagaimana pengoperasian 2 buah matriks, 3 buah matriks atau matriks yang lebih dari 3? Jenis-jenisnya apa saja hari ini akan kita bahas. Yang pertama, dalam operasi matriks, nanti kita akan mengenal yang pertama adalah mengenai penjumlahan. Jadi bagaimana kita menjumlahkan matriks itu nanti. Pertama adalah mengenai penjumlahan. Penjumlahan ya. Terus yang kedua, nanti kita belajar namanya pengurangan. Pengurangan. Terus yang ketiga, nanti kita belajar perkalian skalar. Perkalian skalar. Saya sebut dengan K. Terus yang keempat, kita belajar namanya perkalian matriks. Perkalian matriks. Itu nanti yang kita pelajari pada hari ini. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dan perkalian matriks. Kita awali dulu dari yang pertama adalah bagaimana kita menjumlahkan matriks. Yang pertama adalah mengenai penjumlahan. Yang perlu diingat dalam penjumlahan matriks di sini adalah matriks tersebut besarnya harus sama. Jadi syarat utama dalam penjumlahan matriks itu adalah semisal saya punya matriks A itu adalah I kali J dijumlahkan dengan matriks B K kali M, maka syarat utamanya adalah kedua matriks ini bisa kita jumlahkan jika besarnya I sama dengan K dan besarnya J sama dengan M. Itu baru bisa kita jumlahkan. Misal, saya punya, saya contohkan ya. Saya contoh, di sini adalah contohnya. Contoh, saya punya matriks A. Saya punya matriks A di sini seperti ini. Saya punya A matriks 2 kali 2. Itu saya punya 2, 3, 5, 7 akan dijumlahkan dengan matriks B. Ini ada 5, 7, 9, 6. Nah, kalau kita perhatikan, syarat utama matriks ini bisa dijumlahkan adalah besarnya matriks A sama dengan besarnya matriks B. Kalau kita ingat-ingat, besar matriks itu kita sebut juga dengan ordo, yaitu banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Nah, kalau misalnya ini kita lihat, matriks A di sini kan matriks 2 kali 2. Matriks B ini juga 2 kali 2. Maka keduanya ini bisa kita jumlahkan. Maka kalau semisal kita operasikan ya, kita punya operasi adalah A plus B. Artinya adalah nanti anggota dari masing-masing matriks A, ini saya tulis ulang, ini 2, 5, 3, 7, saya jumlahkan dengan matriks B.
Oke. 5, 7, 9, 6. Nah, maka ya tinggal kita jumlahin aja masing-masing anggotanya dengan anggota B-nya. Jadi nanti yang A ini kita jumlahkan dengan yang ini dan seterusnya. Oke, yang ini nanti kita jumlahkan dengan yang ini. Oke. Dan seterusnya. Sehingga kalau misal saya ubah, di sini kan bentuknya jadi seperti ini. Nah, di sini jadinya adalah 2 tambah 5. Ini untuk yang baris pertama, kolom pertama. Terus baris kedua kolom pertama, itu kita punya 3 tambah 9. Yang di sini kita punya 5 tambah 7. Untuk baris pertama kolom kedua. Untuk baris kedua kolom kedua, kita punya 7 tambah 6. Jadi tinggal menjumlahkan masing-masing anggotanya di tiap baris dan tiap kolom dengan pasangannya yang di matriks satunya. Oke, ingat suatu penjumlahan matriks karena besar ordonya sama, maka juga akan menghasilkan ordo matriks yang besarnya juga sama. Karena kita punya penjumlahan matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2, maka hasilnya adalah juga 2 kali 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan di sini jadi 7. Di sini jadi 12. Terus di sini jadi 12, di sini jadi 13. Nah, ini adalah penjumlahan matriks. Gampang ya. Ingat syarat utamanya bahwasanya dalam penjumlahan matriks itu kita harus sama besar atau ordo matriks yang kita jumlahkan, baik matriks A maupun matriks B. Nah, itu adalah mengenai penjumlahan. Terus bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan matriks juga sama dengan yang di penjumlahan. Artinya bagaimana? Oke, kita bahas yang B ya. Yang B ini adalah mengenai pengurangan. Oke. Pengurangan matriks. Oke. Bahwasanya ini nanti syarat utama pengurangan matriks itu adalah besar ordonya harus sama. Jadi ordo harus sama. Artinya kalau misal saya punya matriks A itu adalah 3 kali 2. Oke. Kalau saya punya matriks A itu 3 kali 2 dikurangi dengan matriks B, maka matriks B ini besarnya juga harus 3 kali 2. Yang menjadi matriks C yang besar ordonya juga 3 kali 2. Oke, ini adalah contoh pengurangan. Nah, sehingga kalau semisal pengurangan dan pembagian matriks, kalau ini semisal saya tulis plus minus, maka besarnya matriks yang dijumlahkan maupun yang dikurangkan itu ordonya harus sama. Contoh, saya punya matriks A di sini matriks 3 kali 2. Saya kasihkan contoh yang 3 baris dan 2 kolom. Oke, saya yang besar ya. Saya punya matriks A ini adalah 3, 2, 1, 3, 3, 4. Oke. Dikurangkan dengan matriks B yang besarnya juga 3 kali 2. 5, 7, 6. Ini misal 9, 11, 1. Nah, maka kalau semisal saya kurangkan, saya operasikan bahwasanya C itu adalah A min B, artinya masing-masing anggotanya itu nanti kita kurangkan. Jadi sini adalah 3 kurangi 5, kemudian 2 dikurangi 7, kemudian 1 kurangi 6. Yang di sini adalah 3 kurangi 9, ini adalah 3 kurangi 11, terus yang ini adalah 4 dikurangi 1. Oke. Maka nanti hasil matriksnya adalah min 2, min 5, ini adalah min 5. Oke. Terus yang di sini, ini adalah min 6, ini adalah
min 8 dan di sini adalah 3. Nah, ini adalah besar matriks operasi matriks kalau menggunakan pengurangan. Jadi ingat-ingat ordonya harus sama. Oke. Terus yang ketiga, nah, yang bagian tadi bagian B ya. Oke. Bagian yang C itu adalah perkalian tapi dengan bilangan skalar. Ya, kita sebut juga dengan perkalian skalar. Maaf. Perkalian skalar. Oke. Kalau dalam perkalian skalar, ini lebih simpel lagi. Misal, saya punya suatu matriks A. Nah, dengan anggotanya, ini saya sebut dengan A11, ini adalah A21, adalah A31. Nah, ini adalah A12, ini adalah A22. Oke. Maka yang disebut dengan perkalian skalar, atau dalam kurung ini saya sebut dengan K, maka saya sebut ini adalah K kali A, itu artinya adalah semua anggota yang di masing-masing vektor ini, skalar ini, mohon maaf, matriks ini, kita kalikan semuanya dengan K. Nah, ini jadi K kali A11, ini jadi K kali A21, jadi K kali ini K kali A12, ini jadi K kali A22. Oke. Jadi dikali-kalikan aja semuanya dengan bilangan K. Contoh, semisal saya punya matriks A itu sama dengan 5, 7, 9, 3. Oke. Maka disuruh mencari kalau semisal 5A bagaimana? Nah, maka 5A ini sama dengan, kita tulis dulu kayak ini. Nah, ini 5 dikali dengan ini 5, 9, 7, 3. Ini tinggal kita kalikan semua anggotanya dengan 5. Maka di sini kita punya 25. Di sini kita punya 45. Di sini kita punya 35. Terus di sini kita punya 15. Gampang ya. Jadi tinggal ngalikan aja. Kalau di perkalian skalar, tinggal kalikan masing-masing anggota matriksnya dengan bilangan skalar. Oke. Terus yang terakhir dalam pertemuan kali ini itu adalah mengenai perkalian matriks. Perkalian matriks. Oke. Pada perkalian matriks ini ada syarat utamanya ya. Syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah jumlah baris pada matriks pertama itu harus sama dengan jumlah kolom. Mohon maaf, bukan baris ya. Oke, saya hapus. Oke, bukan barisnya yang sama, tapi jumlah kolom pertama, jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Oke, nah saya contohkan aja ya, saya misalkan aja ya. Misal nih, saya punya matriks A
itu adalah 3 kali 2 dikalikan dengan matriks B itu adalah 2 kali 3. Nah, lihat syaratnya. Syaratnya adalah bahwasanya kolom pada matriks pertama itu jumlahnya harus sama atau besarnya sama dengan baris pada pada matriks kedua. Jadi kalau semisal saya punya bentuk umum ya, bentuk umumnya adalah saya punya misal A ini adalah I kali J, oke. Ini harus dikalikan dengan B, ini adalah J kali M. Jadi ini harus sama. Nah, ini J yang di sini. Ini harus sama dengan yang di sini. Sehingga kalau semisal kita perhatikan, kalau saya punya matriks A kali B itu adalah I kali J, J kali M, maka hasil matriksnya nanti C itu adalah I kali M. Maka kalau semisal saya punya matriks A 3 kali 2 dikali dengan matriks B orde 2 kali 3, maka hasilnya nanti adalah C, ordenya adalah diambil dari yang baris pertama dikali dengan kolom kedua. Mohon maaf, jumlah baris matriks A dikali dengan jumlah kolom matriks B. Maka jadinya ini adalah C 3 kali 3. Oke, misal sebagai contoh, saya punya matriks A itu adalah semisal seperti ini. Oke. Ini adalah 3, 2, 4, 5. Jadi kan di sini kita punya matriks 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Ini hanya bisa dikalikan dengan matriks yang kolomnya besarnya adalah 2. Dikalikan dengan, mohon maaf, dikalikan dengan apa? Kalau saya punya matriks A 2 kali 2, maka pengalinya yang B nanti barisnya itu harus sama dengan jumlah kolom matriks pertama. Berarti harus sama dengan 2. Maka hanya bisa dikalikan, misal matriks B, matriks B yang jumlah barisnya ada 2. Misal saya punya seperti ini adalah 2, ini adalah 3. Ini adalah matriks berapa kali berapa? Nah, ini adalah matriks 2 kali 1. Maka kalau semisal ini saya operasikan adalah A kali B itu sama dengan C, karena matriks A itu adalah 2 kali 2 dan matriks B adalah 2 kali 1, maka matriks C nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 1. Nah, terus mengalikannya bagaimana? Mengalikannya. Oke, coba kita operasikan ya. Oke, A kali B. A kali B kita punya di sini adalah ini 3, ini 4, ini 2, ini 5. Oke. Dikali dengan ini 2, ini kali 3. Nah, maka kita siapkan di sini ya. Nah, kita siapkan di sini suatu matriks yang terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Nah, maka nanti di sini nanti ada anggota yang pertama, ini adalah yang pertama. Terus ini nanti ada yang kedua. Nah, operasinya bagaimana? Operasinya adalah kita kalikan dan kita jumlahkan masing-masing anggotanya. Misal, saya punya yang pertama. Kita kan pengen jadi baris pertama di sini ya. Artinya apa? Ini kita kalikan
3 kali 2, ini kita kalikan. Oke. Dijumlah dengan yang di sini. Ini juga kita kalikan. Terus kemudian ini nanti hasilnya kita jumlah. Maka kita punya di sini adalah, kalau saya tuliskan jadi, nah, yang pertama itu adalah 3 kali 2 dijumlah dengan, nah ini saya kurung, 2 kali 2. Itu untuk yang baris pertama. Otomatis untuk yang baris kedua nantinya ini adalah 4 dikali dengan 3 dijumlah dengan 5 dikali dengan 3. Nah, di sini saya punya 4 kali 3 dijumlah dengan 5 kali 3. Oke. Maka di sini nanti, oke, kita punya hasilnya adalah, nah, 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 2 itu 4. Ini hasilnya adalah 10. Terus 4 kali 3 12, 5 kali 3 ini adalah 15, 12 tambah 15 itu sama dengan 27. Itu ya, itu kalau perkalian matriks 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 1. Oke, saya contohkan. Misal, saya punya matriks A, ini adalah seperti ini. Ini adalah 2, 3, 5, 7. Oke, jumlah kolomnya 2. Dikali dengan vektor B. Oke. Oke, kalau misal kita ingat di sini adalah vektor 2 kali 2. Maka nanti vektor B nanti adalah 2 kali terserah. Nah, misal saya punya vektor 2 kali 3. Nah, maka di sini saya kasih angkanya. Misal 2, 4, 5, 7, 3, 1. Nah, matriks 2 kali 3. Maka nanti hasilnya, misal C, itu adalah A kali B. Maka nanti hasil vektornya C ini, hasil matriksnya C ini menjadi 2 kali 3. Karena diambilkan dari sini. Nah, ini kan sudah sama ya. Ini syaratnya ini sama. Terus ini saya ambilkan 2, masuk ke sini sama. Terus ini 3 di sini juga sama di sini. Oke. Kalau semisal kita operasikan. Kita operasikan. Berarti nanti hasilnya C ini nanti adalah suatu matriks yang terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Oke, kita operasikan. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, berarti kan 2 di sini. Oke, warnanya biar kelihatan. Nah, 2 di sini dikalikan dengan 2 dijumlah dengan 5 dikali dengan 2. Terus ini nanti jumlah. Sehingga kalau misalnya saya tulis, berarti kan semuanya dikalikan dengan 2 ya. Nah, oke. Nah, bahasanya di sini yang pertama adalah kita punya 2 kali 2 ditambah dengan 5 kali 2. Itu yang pertama. Terus yang kolom kedua, yang ini. Nah, saya kurung tutup. Oke. Oke. Yang kedua nanti untuk baris pertama kolom kedua berarti kita punya 2 kali 5 ditambah 5 kali 5. Untuk yang kolom ketiga berarti kita punya 2 kali 3
ditambah 5 kali 3. Oke. Kurung tutup. Terus yang di sini nanti kita punya 3 kali 4 ditambah 7 kali 4. Kita punya 3 kali 4 ditambah 7 kali 4. Oke. Terus yang kedua nanti kita punya 3 kali 7 ditambah 7 kali 7. 7 kali 7. Terus yang terakhir kita punya 3 kali 1 ditambah 7 kali 1. Oke. Sehingga kalau kita hasilkan sama dengan hasilnya adalah kita punya 4 ditambah dengan 10, 14. Terus ini kita punya 12 ditambah dengan 28, kita punya 40. Kita punya 10 tambah 25, 35. Kemudian kita punya 21 tambah 49. Nah, ya, 21 tambah 49 kita punya 70. Kemudian kita punya 6 ditambah dengan 15. Kita punya 21. Terus di sini kita punya 3 tambah 7, kita punya 10. Ini adalah hasil perkalian vektor, perkalian matriks. Maaf, kok saya lupa vektor terus. Kalau kita punya 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 3, maka vektor C-nya, maka matriks C-nya kita punya 2 kali 3. Nah, kita punya 2 baris dan 3 kolom. Oke, saya misalkan satu lagi. Misal, saya punya matriks D itu adalah 2, 2, 1, 1, 3, 3. Nah, ini adalah matriks berapa kali berapa? Nah, ini adalah matriks 2 kali 3. Misal saya kalikan dengan matriks E, otomatis matriks E ini nanti di sini harus 3 kali sekian. Misal saya punya matriks E itu adalah 3 kali 1. Oke, maka saya punya di sini misal ini adalah 2, 3, 1. Oke, maka besarnya matriks, misal ini saya sebut dengan F. F ini nanti, karena ini kita punya 2 kali 3, 3 kali 1, matriksnya nanti hasilnya adalah 2 kali 1. Oke. Kalau semisal namanya kita lihat terdiri dari 2 baris dan 1 kolom. Nah, saya buat lebar ya. Saya buat lebar. Maka di sini operasinya kita punya yang baris pertama kita punya di sini berarti adalah 2 kali 2 ditambah dengan 1 kali 2 ditambah dengan 3 kali 2. Oke. Terus yang kedua kita punya 2 kali 1. Yang ini ya, ini. Oke. Terus kemudian, oke, mohon maaf, keliru ya. Saya ulang. Saya ulang. Kita punya matriks 2 kali 1-nya. Oke. Kita punya D matriks 2 kali 3 dikalikan dengan E matriks 3 kali 1. Hasilnya matriks F adalah 2 kali 1. Seperti ini. Mohon maaf, enggak konsen tadi. Oke.
Jadi yang pertama adalah kita punya yang ini adalah 2 kali 2 ditambah dengan 1 kali 3 ditambah 3 kali 1. Jadi urutkan ya. Yang ini dikali dengan yang ini, terus yang ini dikali dengan yang ini, terus yang ini dikali dengan yang ini. Oke, seperti itu yang baris pertama. Nah, terus yang baris kedua bagaimana kebalikannya? Berarti kan saya punya ini 2 ini nanti dikali dengan 2, terus 1 ini dikali dengan 3, terus yang 3 ini dikali dengan 1. Nah, maka saya punya di sini kalau saya tulis jadi 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 3 kali 1. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah 4 tambah 3 tambah 3. Nah, kita punya 10. Kita punya 4 tambah 3 tambah 3 juga. Oke, kita punya 10. Oke. 10. Itu adalah hasil matriksnya. Oke. Demikian ya untuk pertemuan kita mengenai operasi matriks dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian matriks. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.